Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, namaste, swatihotu. Rupanya saya dengan Wihara Dhammasuka ini punya hutang karma yang luar biasa ya. Selama bulan-bulan ini banyak acara saya yang saya batalkan. Orang ngamuk, kok dibatalkan. Tapi heran, Dhammasuka tuh belum pernah ada acara yang saya batalkan. Dan anehnya, orang lain harus booking jauh-jauh hari. Dhammasuka kadang-kadang 2-3 hari sebelumnya, dan selalu kebetulan kosong. Seperti yang hari ini saya diminta cuma beberapa hari yang lalu. Bisa nggak isi Dhammasuka? Saya lihat jadwal, bisa. Padahal saya lupa, sorenya harus ke Sukabumi. Ya nggak apa-apa. Pagi saya di Dhammasuka, siang nanti saya rapat ketemu dengan para peserta yang mau ke India tanggal 17. Ya. Jadi tanggal 17 saya ada hoki pergi ke India lagi. Dan mudah-mudahan Anda nanti bisa berangkat bersama saya di bulan Maret tahun depan. Kumpulin aja duitnya. Oke, hari ini saya akan membawakan satu topik, seorang meditator versus seorang ahli dhamma. Ya. Banyak orang belajar dhamma, petantang petenteng kesana kemari, menganggap dirinya udah luar biasa, sehingga dia akan mencela, ngapain? Ya? Jadi seorang meditator duduk kayak nggak ada kerjaan, ngelamun gitu ya, menurut dia nih. Lebih baik belajar dhamma, membahagiakan banyak orang. Begitu pula si meditator yang suka meditasi mencela orang yang belajar dhamma. Ngapain? Apalin doang, prakteknya kagak. Nah, di zaman Buddha hal yang seperti ini sudah terjadi. Jadi keributan antara satu ahli dengan ahli lain ya, jadi pada masa Buddha masih hidup. Hal ini terjadi diceritakan oleh Mahacunda, bukan Cunda yang ini. Ya. Ada biku adiknya yang Arya Sariputra namanya Cunda, tapi bukan yang ini. Itu Mahacunda, seorang biku yang piawai, yang pandai. Ya. Beliau menerangkan kejadian seperti itu, di mana seorang ahli dhamma menghina seorang meditator, kaum meditator menghina kaum penghafal dhamma. Rupanya sekarang ini juga masih berlanjut di kalangan umat seperti itu. Rupanya mereka ini adalah keturunan-keturunan masa lalu. Jadi mungkin pada masa lalunya dia adalah biku-biku yang ikut terlibat di dalam perselisihan. Dan Anda, saya, mungkin salah satu juga di antaranya. Sehingga kadang-kadang kita kalau disuruh latihan meditasi, ngapain belajar meditasi, duduk lama-lama. Lebih baik kerja. Nanti kalau kerja udah bingung, baru nanya sama panditanya, sama bantenya. Bante, gimana ya? Kok pikiran saya gak tenang, usaha lagi bangkrut, ya. Punya pacar satu-satunya kok lari gitu. Ya siapa yang suruh punya pacarnya cuma satu? Jawabannya enteng-enteng aja lah. Supaya apa? Supaya jangan terlalu melekat. Ya. Justru kalau kita sudah bermeditasi sekarang, kemelekatan seperti itu berkurang. Dagang perlu, rajin, harus. Kalau usaha nggak semangat gimana? Buddha juga menganjurkan agar kita umat awam berusaha dengan penuh semangat. Tapi semangatnya jangan kegedean. Nanti kebakaran. Kalau goyang dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi goyangnya jangan pakai 7 skala Richter. Kemarin saya rasa Anda mengalami satu mujizat. Jakarta digoncang dengan gempa yang berskala 7. Itu masih berdiri. Ya. Bangunan lain ambruk. Ya. Arsitek di Jakarta jauh lebih lihai daripada yang di Taiwan. Di Taiwan hotel ambruk karena adanya badai.
Ya, jadi di Jakarta mesti bangga juga lah dikit. Terutama yang membangun wihara di Damasuka ini, walaupun 4 tingkat, nggak ada yang rontok gentengnya. Lalu banyak orang bilang, itulah, ya, kalian ini nggak pernah mau tobat, ya, sehingga dikasih bisikan gempa. Ya gimana ya ngomongnya kalau sama yang kayak gini. Banyak, terutama di Facebook, saya masih, maaf ya kalau di Facebook, saya bersinggungan bukan dengan Buddhis aja, banyak dari agama lain. Ya, termasuk kemarin dari Amerika, satu pemuda bertanya soal Buddhism, soal agama Buddha. Saya bilang saya nggak punya kapasitas untuk menerangkan kepada Anda. Kalau Anda mau belajar, lebih baik cari guru yang berguna buat Anda, yaitu guru agama Anda. Enggak, dia pengen tahu agama Buddha kayak apa. Yang pertama ditanyakan klasik. Kalau ketemu dengan kelompok lain, yang paling utama ditanyakan, kamu percaya God enggak? Ya. Lalu satu God apa banyak God? Saya sih kadang-kadang suka iseng kalau sama orang Indonesia ya. Di Damasuka juga kiri kanan banyak Godnya. Kalau iseng sama orang Indonesia, tapi kalau orang Amerika nggak ngerti dia. Ya, saya bilang banyak God. Oke. Lalu nanti mati, Anda kemana? Dia tanya. Kalau dia pasti masuk surga. Saya cuma senyum. Nanti kamu chatting lagi sama saya ketika saya mati. Dan you baru tanya, kemana saya setelah kematian? Dia seumur hidup belum pernah diskusi dengan orang yang seperti ini. Kaget. Dia bilang hebat, luar biasa. Saya bilang nggak luar biasa, biasa-biasa aja. Banyak di antara Anda karena belajar agama Buddhanya terlalu mau menyamai dengan agama orang lain, Anda makin terpuruk. Contoh salam. Orang lain punya salam yang baku. Dari orang atas ke orang bawah salamnya sama. Lalu Anda mau bikin. Disamakan di Indonesia. Ya, pakai nama budaya. Gagal lah. Setiap orang yang mau menyamakan pasti gagal. Ya, yang satu bilang namo budaya. Jawabannya apa? Amitofo. Lebih-lebih kalau orang bersalaman dengan saya. Mereka bilang namo budaya. Saya bilang namaste. Bukan tanpa tujuan saya mengucapkan itu. Supaya kita jangan terikat kepada satu kesamaan. Contoh. Kalau baca parita ini di wihara mestinya seperti gimana? Ya yang udah jalan aja. Jangan ubah-ubah. Enggak kan ini bisa salah, bisa benar. Yang benar yang mana? Loh kayak di wihara itu bukunya kelihatan jelas. Buku yang dipakai di wihara itu ya, belum tentu berlaku di wihara lain. Susunannya beda. Ya. Lalu di sini Anda diselang-seling dengan nyanyian. Di tempat lain mungkin nggak boleh. Nggak boleh pakai nyanyian. Ya. Baca paritanya mungkin Anda agak sedikit berirama. Nggak boleh. Harus dibaca biasa. Jadi mau disamakan. Sekarang yang bacanya dengan irama. Kalau di kota iramanya nggak terlalu panjang. Kalau di pedesaan ngantuk. Karania. Kalau yang mau buru-buru keundangan, kapan selesainya? Jangan mau disamakan. Biarkan kita tumbuh masing-masing. Lihat, saling berpandangan. Ada nggak baju dari sekian ratus orang ini yang sama? Kecuali yang pakai seragam tadi Damasuka tuh di depan. Itu pun kelihatannya sama. Padahal nggak sama. Yang satu pakai L, yang satu pakai M. Apa yang kita lihat sama pun tidak sama. Yang satu putihnya putih, betul-betul putih. Yang satu lagi putihnya sedikit kelabu. Kenapa? Cucinya salah.
Kalau yang cucinya bersih, pakai mesin cuci, pakai deterjennya bagus, lalu dicucinya sering. Kalau yang agak kelabu, dicucinya jarang. Ya. Semua berbeda. Belajar dhamma pun sama. Ya. Mau cioko nih ya. Mau, mana yang benar? Baca liamkeng apa baca parita? You maunya gimana? Ya yang benar yang mana? Kalau cari yang benar susah. Yang benar kita pakai baju, pakai kaos, apa pakai kebaya, apa pakai blus. Bingung kan? Yang benar pakai celana, apa pakai rok. Kita harus bisa mencari yang sesuai dengan diri kita. Kalau kita lebih yakin dengan liamkeng, nggak usah ikut-ikutan yang baca parita. Kalau kita yakin dengan yang baca parita, nggak usah ikut-ikutan yang liamkeng. Aman kan? Jangan paksakan kehendak kepada orang lain. Suhu gua mah lihai lu. Lagi cautuk pintu neraka ditutup. Buset. Ini yang terjadi pembodohan. Ini yang mesti diluruskan. Suhu gua lihai. Kalau dia baca keng, baca parita, itu makhluk gentayangan ribuan yang datang. Sok tahu aja tuh orang. Tanya sama orang itu, siapa yang lihat? Lu lihat? Enggak. Kata siapa? Kata si A. Tanya sama si A, lu lihat? Enggak. Kata siapa? Kata si B. Banyak kita tuh seperti orang buta dituntun oleh orang buta. Belajar dhamma bukan seperti itu. Apa yang kita tahu, kita bilang tahu. Yang enggak tahu, kita bilang aja teu nyaho, kayak bahasa Jerman. Teu nyaho artinya enggak tahu. Jangan kita berpura-pura tahu. Akibatnya fatal. Ketika kita belajar dhamma, jangan suka komentar sama yang meditasi. Ya, lu sombong amat sih duduk diem kayak udah arahat aja. Gua aja yang udah belajar dhamma begini tinggi belum jadi arahat. Kadang-kadang masih jahat. Ya. Di sini kita harus koreksi. Ya. Anda belajar meditasi, Anda belajar dhamma, jangan dipertentangkan. Ya. Kalau kita lebih suka belajar dhamma, belajar teori, ya belajar aja. Kenapa? Memang baru seperti itu. Jadi kalau kita masih TK, jangan lalagaan kayak anak SMA. Kalau anak TK mas 1 ditambah 1, kalau perlu pakai lagu, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Atau pakai lagu yang lebih hebat. 1, 1, aku sayang ibu, gitu. Kalau udah meningkat, pakai tangan. 1 ditambah 1, oh 2. Tapi kalau udah dagang, Anda jangan orang banyak, Bu, itu 1 berapa? Ini 1 berapa? 10.000 dengan 10.000 dihitung. 1, 2, sampai 10.000, yang sebelah lagi baru dihitung 10.000 lagi, dijumlahin 10.000 sama 10.000, dihitung pakai jari semua. Bikin bonnya keburu kabur konsumennya. Kita harus bisa melihat diri kita. Kalau kita udah maju ngapain pakai teknik seperti itu? Itu mah buat anak TK. Ya. Nah, di dalam belajar agama Buddha, kita jangan belaga udah dewasa sok ngerti. Oh, saya nggak mau lagi belajar dhamma yang ringan-ringan. Saya maunya yang tinggi. Ya. Maunya anaka. Ini tanpa diri, tanpa roh, diketok kepalanya. Aduh. Itu yang bunyi siapa? Ya sakit. Yang ngerasa siapa? Ya. Kita masih terikat kepada bentuk-bentuk seperti itu. Bagaimana mau belajar yang tinggi-tinggi? Belajar mah yang gampang aja. Ketika kita berdana, ikhlas enggak? Ketika kita berdana, ternyata kita sering-sering enggak ikhlas. Boleh, gua berdana buat wihara, tapi nama gua ditulis ya di situ. Gede-gede. Supaya orang tahu bahwa gua berdana. Ya. Kita masih sering seperti itu. Ngasih ke pengemis, mending gede gopetun. Sekarang gopetun beli cuma permen 1. Ya. Bu, Pak, doain ya supaya saya dapat jodoh. Seringkali kita penuh pamrih. Ya.
Padahal lakukan semua penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketulusan. Hasilnya jauh lebih baik. Sebentar lagi saya nggak boleh bicara lama-lama. Karena Anda akan wahita dana, berdana darah. Bagi mereka yang masih mampu, ya, lakukanlah dengan ikhlas. Kenapa? Katanya setetes darah bisa membantu nyawa orang. Bohong. Percaya nggak? Bohong. Memangnya nyamuk setetes darah cukup? Coba kalau lagi transfusi darah, ya, orang lagi memerlukan darah dikasih setetes, mati dia. Jadi kita janganlah terlalu terpaku dengan slogan. Ya, seringkali kita tertipu oleh slogan. Sebagai umat Buddha jangan lagi mau tertipu yang seperti itu. Kalau makan 4 sehat 5 sempurna. Kalau nggak makan 5 nggak sempurna. Susu. Banyak orang lagi sakit nggak boleh minum susu. Dia minum susu karena harus sempurna, mati dah dia. Wise, kebijaksanaan penting sebagai umat Buddha. Kita boleh IQ kita jongkok, tapi kebijaksanaan harus tegak. Kita boleh bukan orang pandai, tapi kebijaksanaan harus tegak. Dan kebijaksanaan bisa muncul melalui latihan. Belajar Dhamma, teori. Sutta Mayapanya. Kebijaksanaan muncul dari belajar Dhamma. Mau lebih tinggi? Bisa. Kenapa enggak? Ya. Cinta Mayapanya. Bukan cinta I love you. Cinta di sini pikiran. Merenung. Perenungan. Ya. Bisa menimbulkan kebijaksanaan. Bawana Mayapanya. Dengan pengembangan batin kita bisa menimbulkan kebijaksanaan. Jadilah umat Buddha yang berkebijaksanaan. Walaupun kebijaksanaannya masih kelas TK. Contoh. Seringkali kita merasakan alarm bahaya. Mau mandi tiba-tiba merinding. Anda jangan mandi. Kenapa? Badan udah kasih alarm. Hari ini nggak sehat. Tapi bandel dimandiin. Dampaknya serius. Paling tidak orang itu pilek. Paling tidak orang itu masuk angin. Ya. Mau ke Bogor. Tiba-tiba males. Jangan pergi. Karena alarm sudah bunyi. Ya. Tapi kalau tiap hari mau mandi Anda merinding. Anda harus periksa ke psikiater. Siapa tahu Anda alergi dengan air. Ada trauma masa lalu, mungkin hidup pada zaman lalu Anda terbawa banjir, jadi anti sama air. Atau Anda mulai kesampingkan hal itu. Apapun yang terjadi adalah karma saya. Ya. Nggak bisa saya hindari. Kalau bisa dihindari. Ya. Tapi kalau nggak bisa, terima. Kalau memang sudah hak kita, itu nggak akan bisa kita hindari. Mogalana aja mati digebugin. Arahat, biku mati dipukulin orang, dibunuh orang. Ya. Tapi celakanya umat Buddha sekarang banyak yang berperilaku aneh. Ini relik Mogalana punya. Kalau you bawa kemana-mana, you pasti pengan. Relik, tahu relik? Sisa pembakaran dari tubuhnya dianggap pusaka, dianggap jimat. Padahal yang punya badan mati dipukulin. Was, kita harus bijaksana. Kita menghormati relik, bagus. Tapi jangan melekat seperti itu. Banyak orang di badannya penuh dengan jimat. Yang satu buat nangkal setan, yang satu buat nangkal apa gitu. Nangkal petir. Besok lusa, saking percayanya yang seperti itu, ya, Anda tiba-tiba kecelakaan. Mulai ngomel. Percuma gua beli mahal-mahal. Yang dia pikirkan bukan magicnya, bukan kekuatannya. Belinya mahal. Beli liontin ini milik Lunggo A, itu Lakcap Tiao.
Tasbih ini milik Rinpoche Sek itu spesial karena udah dibacain mantra. Jadi nggak kita umat Buddha yang on? Jadi yang harusnya dilepaskan kita rangkum. Boleh nggak kita pakai jimat? Siapa yang larang? Kalau itu dianggap jimat, silakan. Tapi kalau nanti terjadi berbeda, Anda jangan ngomel. Anda jangan jadi kecewa. Yang jadi sasaran agama Budanya. Payah masuk agama Buddha mah. Jimatnya nggak manjur. Payah masuk agama Buddha mah. Jimat mesti dibeli. Kui cap tiao. Yang mau beli siapa? Coba belinya sama si Cunda. Tasbih yang sama cebantun. Saya masih cuan loceng. Tapi Anda nggak mau beli. Kenapa? Anda belum dibohongin. Tapi kalau udah dibohongin, ini gue udah bacain mantra. Yang bacanya suhu anu. Ya, ada 10 suhu. Anda beli. Berapa duit? Ya, cepetnya udah buat lo mah. Mahal amat. Kau cap dah. Buru-buru aja kasih. Modalnya cebantun. Paling mahal. Kau cap tinggal begini. Ingat. Di dalam kehidupan modern ini, multi level marketing merambah semua bidang. Dulu cuma suplemen, panci. Itu mau udah nggak zaman, ketinggalan zaman yang begitu mah. Siapa sih yang mau beliin panci terus tiap hari? Pancinya seumur hidup dijamin, nggak rusak. Waktu beli iya, nggak dijamin nggak rusak. Udah dipakai mah tetap aja. Mulailah gagangnya copot, cari bautnya susah. Mulailah karetnya kendor, begitu mau beli cepeceng karetnya doang. Gak jadi tuh pakai presto. Udahlah, kembali lagi ke zaman baheula. Ya. Multi level marketing yang merambah dunia agama dan dunia spiritual jauh lebih hebat. Membohongi Anda dan Anda bahagia. Udah ngasih duit, nyembah-nyembah lagi. Mulai sekarang mari kita belajar Dhamma dengan lebih baik. Mungkin Anda ada yang kesinggung, ya? Nggak boleh ngomong begitu. Kan nanti gimana? Ya, maaf aja, bukan mau nyinggung. Saya mau ngangkat Anda supaya menjadi umat yang baik. Kenapa? Setiap hari terima SMS, ya, curhat orang, mau kenapa gua masuk agama Buddha jadi susah? Mau kenapa gua masuk agama Buddha pasar jadi lari? Mau kenapa gua masuk agama Buddha mama sakit nggak ada yang datang bacain parita? Padahal gua pendana di wihara. Gua mau ketemu biku itu kok nggak bisa. Mau manggil pandita itu kok nggak laku-laku. Ego kita makin berkembang. Semua harus melayani kita. Kita lupa bahwa kita nggak pernah melayani orang lain. Mulai sekarang mumpung lagi sehat, jadilah pelayan Dhamma. Buddha selalu bilang, Atta Dipa, Dhamma Dipa. Ya? Latih diri sendiri menjadi pelindung bagi diri sendiri. Kita belajar Dhamma untuk jadi pelindung buat diri sendiri, bukan dengan jimat. Ya? Dhamma Dipa. Dhamma itu yang akan jadi pelindung kita, menjadi pulau bagi kita. Orang yang praktek Dhamma, yang belajar Dhamma dan praktek Dhamma dengan benar, Dhamma akan jadi pelindung. Jadi jangan pusing-pusing. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam belajar Dhamma, mungkin ada orang yang bilang, jangan percaya kitab suci begitu saja. Dari mana dicupliknya? Dari Kalama Sutta. Kalama Sutta ada di mana? Di kitab suci. Jangan dipercaya juga dong kalau gitu Kalama Suttanya. Ini enggak. Ya. Kitab suci nggak boleh dipercaya, tapi Kalama Suttanya dipercaya gitu. Banyak orang umat Buddha ketelimbang. Kenapa? Bacanya sepotong-sepotong, nggak mau lengkap. Padahal Buddha bilang, jangan percaya begitu saja sebelum check and recheck. Ya. Kalau ajaran itu menuntun ke pembebasan, terbebas dari loba dosa moha, itu adalah ajaran Buddha dan boleh diikuti. Tapi kalau ajaran itu menambah keserakahan, menambah kebencian, dan menambah kebodohan, itu bukan ajaran Buddha. Jangan diikuti.
Itu maksudnya seperti itu kok dipenggal gitu. Ini yang membuat umat Buddha makin lama makin terpuruk. Lihat di Milis. Ya. Ajaran untuk orang di atas diajarkan di bawah. Ketemu Buddha, bunuh. Tinggal yang baru belajar agama Buddha, gila tuh orang yang ngajarinnya. Masa ketemu Buddha bunuh? Ini adalah ajaran Zen. Ya. Buat para meditator kelas tinggi, bukan meditator pemula. Kalau diri kita sudah merasa menjadi Buddha, perhatikanlah, jangan-jangan kita kena waham. Tahu waham? Ada bisikan-bisikan halusinasi. Dan ini banyak terjadi. Baru bisa belajar mudra udah nganggap jadi Buddha. Baru bisa begini begitu udah jadi Buddha. Sekarang ini banyak orang yang mengaku dirinya Buddha, mengaku dirinya arahat, tapi begitu dicela orang marah. Seorang arahat nggak akan marah kalau dicela orang lain. Ya. Ada orang tanya, mau tahu nggak kalau itu orang suci apa enggak? Ketok aja kepalanya. Kalau dia marah, dia belum suci. Kalau dia nggak marah, hati-hati. Mungkin kurang keras ngetoknya, dia nggak ngerasa. Mungkin dia penyabar, tapi belum tentu suci. Tapi kalau dia orang suci, siap-siap tanpa booking masuk neraka. Jadi saya nggak menganjurkan pukul loh. Kalau Anda mau mukul, Anda harus pertimbangkan masak-masak. Ya, apakah dia betul suci atau enggak suci? Anda harus pertimbangkan masak-masak. Jangan ikutin teori saya. Kenapa? Saya dulu belajar silat. Ketika saya tanya guru saya, suhu, ya, ini pakai bahasa yang baru aja. Gimana sih kalau kita pengen tahu guru tadi ilmunya lihai apa enggak? Lu pukul aja. Kalau lu pukul dia enggak apa-apa, pukulan lu yang lemah atau dia yang kuat. Kalau lu pukul dia, lalu lu mental dan masuk rumah sakit, itu resiko lu. Ya. Jadi lu tahu dia bisa apa enggak. Rupanya saya cerita sama satu orang, dan orang ini pernah belajar sama satu guru silat. Dijamin belajar 3 bulan langsung bisa mukul, bisa ngalahkan guru silat. Dia cerita. Oleh gurunya dibawa ke Tangerang, lalu tiba-tiba disuruh pukul orang di jalanan. Pukul orang itu. Dipukulnya. Ya orang nggak tahu apa-apa langsung aja gubrak. Lalu gurunya bilang apa? Percaya nggak? Belajar 3 bulan sama gua, lu pukul jago silat. Dia jago silat di Tangerang ditakutin. Nah, kita belajar dhamma jangan seperti itu. Ya, nanti diperintah sama gurunya, lu kalahin si Cunda. Kalau udah bisa ngalahin si Cunda, udah lihai. Belajar mau ke 3 bulan pasti ngalahin si Cunda. Untuk mengalahkan si Cunda nggak usah belajar lama-lama. Tanyanya sama Mr. Google. Saya kalah sama Mr. Google. Saya memikirnya masih lama, Mr. Google mah cepet. Tahu Mr. Google? Anda mau tanya apa sama Mr. Google? Dia jujur. Kalau dia tahu, dia jawab. Kalau dia nggak tahu, dia kasih pilihan. Ya. Misalnya gini, Anda mau tanya Cunda, muncul tuh nama Cunda. Cunda mana yang saya maksudkan? Nama kota di Aceh? Atau Cunda tokoh di dalam Tripitaka? Atau si Cunda yang sering ngomong? Muncul, tinggal pilihin aja. Ya. Begitu cepatnya. Zaman sekarang nih bukan zaman kita yang tua dulu. Mau telepon dari sini, katakan ke Gambir. Nggak bisa dari telepon kita langsung ke rumah dia. Nggak bisa. Melalui operator. Halo, Gambir, tolong disambungkan nomor sekian. Tunggu, ada 5 menitnya dia putar-putar dengkol. Sekarang nungguin 5 menit mah dimakin orang. Ya. Sekarang nggak usah lagi bawa-bawa pesawat telepon segede apa. Kadang-kadang kita lihat di pojokan orang ngomong sendiri. Dulu kalau ngomong sendiri gitu. Sekarang di mana-mana di pojokan, di mana-mana senyum-senyum, ngomong sendiri. Itu masih bagus. Kenapa? Di seberang sana ada orangnya.
Cuman nggak pakai kabel, pakai handphone, dia ngobrol. Nggak bermasalah. Ya. Tapi besok lusa, kalau Anda sering-sering Facebookan, timbul problem. Kenapa? Di seberang sana belum tentu ada orangnya. Anda ngomongnya nanti mesin. Terutama yang suka main game. Spider Woman lah, apalah ya, main game. Seru. Pertama emang nggak apa-apa. Tapi lama-lama, mesin mau Anda kalahkan. Susah ngalahin mesin. Mesin sudah didesain sedemikian rupa. Ya. Akhirnya Anda menjadi orang yang pede di dunia cyber. Tadi begitu ketemu dengan orang lain, malu. Lihat, anak-anak muda di milis, kalau debat soal dhamma, waduh, kebusukan orang itu dibongkar semua. Padahal belum tentu benar. Nanti kalau orang udah persoalkan, si A persoalkan, si B persoalkan, balik lagi ke dia. Orang tanya, apa betul dia tuh begitu? Yang bilang betul siapa? Gua mah cuma nulis kok. Enak aja. Hati-hati, jangan dipercaya. Katakan di melis karena dia kalah debat, lalu orang itu bilang, wah si A itu banyak utangnya. Dia penipu ulung. Dia dagangnya dagang ini. Dibongkar semua. Udah sekian lama orang udah percaya. Bang nggak ngomong gitu. Gua cuma iseng aja nulis. Lu aja yang bodoh nerimanya. Enak. Enak di dia, nggak enak di orang lain. Kenapa? Banyak orang di dunia cyber sudah mulai terganggu ininya. Di Amerika tuh sudah betul-betul warning. Kenapa? Di dalam dunia yang nyata seperti ini, orangnya pemalu. Di dunia cyber, pemberani. Di sini orangnya santun, sopan. Di dunia cyber menjadi orang yang beringas. Ya. Nggak percaya Anda masuk sana. Tapi kalau yang sensitif, lebih baik jangan. Cuma ngotor-ngotorin pikiran. Ya. Kembali kepada kita belajar dhamma. Mari kita belajar dhamma sesuai dengan kemampuan. Buddha sendiri nggak pernah nganjurkan kita belajar dhamma yang tinggi-tinggi kalau belum mampu. Belajar aja yang gampang. Buddha selalu mengajarkan ajaran secara bertahap. Mulai dari dana, sila, cerita dewa. Kenapa cerita dewa surga penting? Supaya kita mau berbuat baik. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi mereka yang belajar meditasi, jangan merasa kecewa. Saya nih kalau meditasi ngantuk, tidur, ya, nggak akan berhasil. Apa jawaban saya? Anda pertama bermeditasi bisa tidur, artinya Anda sukses. Gimana sih orang meditasi tidur sukses? Sukses. Kenapa? Selama ini Anda sulit tidur. Ketika Anda bermeditasi, badan Anda rileks, tenang, dia cenderung mau tidur. Bukan tidurnya yang benar, tapi rileksnya. Cuman bablas. Besok meditasi lagi, belum tentu bisa tidur. Kenapa? Mau dipertahankan supaya nggak bisa tidur. Batinnya nggak rileks. Dua pengalaman berbeda Anda alami. Ketiga kalinya tidur lagi, cuman udah lama baru tidur, maju. Karena di tahap awal Anda sudah mulai ngantuk, mulai rileks, tapi Anda tetap bertahan sadar. Akhirnya kolaps juga, KO juga. Nggak apa-apa. Mau saya nggak kuat duduk lama, mau duduknya berapa lama? 5 menit. Apa yang dialami? Kesemutan. Kok tahu kesemutan? Ya tahulah. Itu lagi meditasi. Kalau orang yang nggak meditasi, pules, mana tahu dia kesemutan. Artinya Anda tahu, meditasi adalah tahu. Mau saya lagi meditasi susah, mau di belakang suara napasnya kasar. Kayak teronton, susah konsen. Artinya Anda bermeditasi. Kenapa? Anda tahu, cuman Anda salah objek.
Anda punya objek nggak diurusin, yang diurusin objek orang lain. Tinggal dibetul-betulin aja. Lama-lama Anda bisa meditasi dengan suara yang bising. Di Myanmar, di mana-mana dianjurkan orang untuk tidak banyak ngobrol mengganggu yang meditasi. Tapi kepada meditator, gurunya bilang apa? Jangan hiraukan suara di luar. Kenapa? Suara di dalam jauh lebih bising. Di dalam pikiran kita suara lebih bising. Di dalam pikiran kita banyak kejadian-kejadian yang lebih hebat daripada di luar. Ya. Contoh, bagi laki-laki lihat Xiao Jie kalau lagi meditasi. Kalau lagi keadaan biasa mah nggak apa-apa. Lututnya kelihatan. Biasa kok lutut kelihatan nggak apa-apa. Tapi kalau lagi meditasi di mata. Itu Xiao Jie. Cowok. Kalau cewek, podo ae. Tiba-tiba lihat si Koko kumisnya miring sebelah. Di dalam keadaan normal, lihat dia kumisnya seperti itu, enggak masalah. Tapi waktu meditasi, kumis itu jadi daya tarik. Ini penting kita perhatikan. Bukan perhatikan kumisnya, tapi perhatikan batin kita. Betapa rapuhnya batin kita. Ketika meditasi, segala sesuatu yang gak perlu kita perhatikan, malah kita perhatikan. Objek yang seharusnya kita perhatikan, malah kita tinggalkan. Kemarin, saya ketemu satu orang di Wihara Bekasi, di tempat Bante Kamsai. Saya wipasana, mengalami ini. Anda kalau berwipasana, ada masalah, tanyalah kepada guru pembimbing. Jangan tanya kepada saya. Lah, kan Romo ahli meditasi. Yang bilang ahli siapa? Kalau Anda lagi meditasi di bawah bimbingan seseorang, jangan suka nanya guru yang lain. Kenapa? Mungkin guru Anda sedang baru mengajarkan tadi menghitung satu-satu. Aku sayang ibu. Nanya ke guru yang lain, ngitung begitu betul nggak? Oh nggak betul. Hitung satu sama satu, di mana-mana dua. Ayah Anda grogi. Yang benar yang mana? Padahal semua juga mengajarkan benar. Cuman berdasarkan pengalaman, seseorang harus dibimbing seperti ini. Seseorang harus dibimbing seperti itu. Ya. Kalau Anda berlatih meditasi, lebih baik tanya guru pembimbing. Jangan orang lain. Nanti salah kaprah. Contoh. Ada orang maksa. Saya kalau meditasi udah lihat cahaya, udah lihat sinar. Ya, kata orang lain hebat. Menurut Romo gimana? Enggak tuh, biasa-biasa aja. Enggak percaya Anda lihat lampu terus merem. Apa yang terjadi? After image, sesuatu yang pernah kita lihat akan terbayang. Hebat. Enggak, biasa-biasa aja. Kalau itu enggak muncul malah jadi bingung. Mata Anda itu enggak beres. Atau buta. Jadi itu bukan sesuatu kemajuan. Ya, artinya Anda maju. Jadi satu langkah tadi kayak orang tidur. Ya, Anda ngalamin itu betul. Cuman jangan dianggap itu tujuan. Anda sudah berhasil belum. Nah, ketika Anda mandi, Anda pegang gayung, guyur air ke badan, tiba-tiba, dingin. Bener nggak? Benar, tapi kalau tiap gayung anak begini-begini ya repot juga. Pada awal, pertama kali pasti begitu. Kenapa? Respon badan kita menghadapi sesuatu perubahan yang sangat berbeda, pasti akan ada respon. Makanya kalau mau mandi pelan-pelan, basahin dulu tangannya, basahin dulu mukanya, atau gimana kakinya. Sehingga begitu badannya diguyur, dia enggak terlalu mendadak. Sama ketika Anda mau berendam ke air panas. Jangan tiba-tiba dari atas langsung terjun bebas. Plus. Bermasalah. Jantung Anda akan berdebar hebat nanti. Ya masuk mulai dulu kakinya. Rendam-rendam dulu. Siram-siram dulu. Dikit-dikit. Lama-lama turun gak terasa panas kok. Biasa-biasa aja.
Adaptasi perlu. Meditasi juga sama. Baru ngalamin gitu bukan apa-apa. Siapa juga ngalamin. Mau saya ngalamin udah bisa terbang. Baguslah, nggak usah beli tiket. Tapi betul nggak terbang? Enggak kok. Di situ-situ juga banyak orang menghayal. Meditasi itu bukan menghayal. Meditasi itu bukan memvisualisasikan badan saya menjadi badan Buddha. Lama-lama gila. Buat orang di bawah jangan, tapi buat orang di atas boleh-boleh aja. Yang udah maju mah nggak masalah. Tapi buat kita yang baru belajar, nanti laga-laganya kayak Buddha lagi. Duduknya diem begini. Ada yang meditasinya begini. Saya cuma senyum. Mau betul nggak begini? Yang bilang salah siapa? Yang bilang betul siapa? Pemula biasa, action. Lihat aja patung Buddha begini. Ya patung mah nggak pegel. Kita yang bermeditasi mah lama-lama pegel. Janganlah yang cari yang aneh-aneh. Tangan yang kita taruh di pangkuan dengan rileks, besok lusa akan mengalami suatu problem. Kaki paha yang ditaruh tangan yang selama ini kita nggak rasakan sakit, tiba-tiba terasa sangat sakit, beban berat. Besok lusa, jangankan pantat, kaki ditaruh di mana juga salah. Taruh ke sini pegel, ke situ sakit. Ya, tangan ditaruh begini salah, begitu salah. Saya mengalami itu di hari ke-10. Nggak ada bagian badan saya yang dipegang nggak sakit. Pegang hidung begini, kok sakit. Tarik napas, oh sakit. Semua sakit. Disitulah kita mau gagal atau mau berhasil. Kalau kita ogoan, manja, udahlah sampai sini. Udah, lulus dia di situ. Makanya kalau orang belajar meditasi, kapan mau piye, kapan mau pitjab, kapan mau lulus, tentukan sendiri. Di menit pertama mau lulus, ya udah aja bangun, pulang. Kalau ditanya apa, udah dapat pencerahan. Banyak orang yang seperti itu. Baru 5 menit duduk, lagunya udah selangit. Baru latihan meditasi 2 minggu vipassana, padahal latihannya juga nggak karuan. Ceritanya, gua kalau latihan meditasi duduk begini diam, nyaman, bahagia, nggak ambil pusing urusan lain, sadar murni. Teori itu, ya. Bohongnya gede. Nah, kita sebagai umat Buddha belajar meditasi juga jangan menghayal, jangan laga-lagaan. Lihat patung Buddha duduknya kakinya full padmasana dilipat. Padahal kakinya gede, pahanya gede, dilipat juga. Baru diangkat udah turunin lagi, baru diangkat udah diturunin lagi. Kenapa sakit? Sakit. Akhirnya meditasi enggak? Cuman ngurusin kaki. Lebih baik duduk yang santai, nggak bisa duduk di bawah ya duduk di kursi. Ya. Kemarin ada satu meditator cukup rajin. Saya lagi meditasi agak begini karena memang tulang punggung sakit. Tiba-tiba ada satu master bilang, nggak boleh begitu, harus tegak. Mana yang saya harus turuti? You lihat biku-biku senior yang udah tua, yang udah bungkuk jalannya gini. Meditasinya begini? Enggak, begini. Cuma beda. Kalau pemula yang begini, karena ngantuk, karena males, lama-lama kepalanya makin ke bawah, akhirnya dia namaskara. Nah, tapi seorang yang postur tubuhnya memang sudah bungkuk, mau diapain lagi, mau dilempengin, menderita. Paham ya? Jadi jangan lihat tetangga, dia begini. Kok gurunya diemin aja sih? Gue baru begini aja udah ditoel. Ya beda lah. Itu postur tubuhnya memang seperti onta. Dilempengin nggak bisa. Gurunya tuh bijaksana. Kita yang nggak bijaksana. Kenapa? Kita terlalu memperhatikan orang lain.
Dalam meditasi, urusan sendiri aja segudang. Di dalam meditasi, kita berurusan dengan badan. Ada nyamuk, problem. Ada angin, problem. Gak ada angin, problem. Duduk, ketebalan, problem. Ketipisan, problem. Tempat duduknya, yang salah disalahin tempat duduk aja. Makanya lihat yang meditasi. Ada yang serakah pakai bantalnya 2, ada yang 3. Ntar diangkat 1 lagi, digeserin 1 lagi. Ini dia cuma geser-geser bantal terus. Ini adalah sesuatu yang kelihatannya lucu. Tapi besok lusa Anda akan ngalamin sendiri. Kalau udah ngalamin jangan ketawa sendiri. Repot. Semua salah. Bantal yang empuk jadi kaku, jadi keras. Wajar aja. Ntar kalau lagi jalan, coba lihat yang meditasi jalan. Jalannya pelan, slow motion. Padahal katanya jelalatan, ada orang nggak? Nggak ada orang mah, ada cepet aja. Begitu ada orang, ada gurunya apalagi. Gurunya nongkrong di situ paling lambat jalannya. Padahal bukan itu maunya. Jalannya pelan supaya bisa disadari. Dan semakin pelan, bukan karena badannya mau pelan, tapi pikirannya yang makin halus. Beda. Saya di Myanmar ketemu satu biku, jadi bikunya 13 tahun. Si Cunda baru 2 hari jadi biku. Itu kalau jalan lambat, jam 4 pagi, saya udah 2 balik, mundur maju, dia baru berapa langkah. Bukan dibikin-bikin, karena pikirannya tenang, damai, pelan, slow motion. Kita belajar meditasi jalan bukan mau latihan slow motion. Kalau mau latihan slow motion, latihan tai chi mendingan. Pugu-pugu ada hasilnya. Jadi jangan dibulak-balik. Kita belajar pelan supaya bisa terdeteksi. Semakin pikiran kita tenang, gerakannya semakin pelan. Banyak orang memaksakan pelan. Lihat tetangganya belum melangkah. Dia seharusnya sudah menurunkan kaki, tapi lihat tetangganya belum mau turun juga kakinya. Dia tahan, lama-lama gubrak. Kenapa gubrak? Dia lama bener sih turunnya, gua jadi ngikutin dia. Jangan ngikutin tetangga. Meditasi mah sendiri punya urusan. Nah, kalau kita sudah belajar meditasi dengan benar, masih adakah kesombongan bahwa kita hebat? Boro-boro. Saya bermeditasi kalau udah 1 jam duduk bertahan, ada sedikit hebat. Hari ini 1 jam, besok 2 jam, hebat. Besok lusa 5 menit, rasa setahun, hebat. Lihat jam, belum 3 menit. Lihat jam, baru 5 menit. Lama amat tuh jam, jangan-jangan mati. Akhirnya kita cuma liatin jam. Kalau udah kayak gitu, lebih baik bangun, minum dulu. Baru meditasi lagi, nyambung lagi. Jadi, di mana kita harus berhenti kalau udah nggak mampu? Di mana kita masih harus bertahan? Lama-lama punya keahlian. Ya. Anda bayangkan, seorang bapak, saya sering cerita kayak gini nggak malu, ya, untuk menceritakan kehebatan orang lain. Umurnya 70, bukan Buddhis. Ketika latihan dengan saya di Pangkara di malam Waisak, beliau duduk 6 jam, nggak bergeming. Saya udah ke toilet 3 kali, dia belum bangun-bangun. Hebat nggak? Kita mau sehebat dia, nggak bisa. Dipaksa, makin dipaksain makin nggak karuan. Ya kita bisa 1 jam, berbahagialah. Oh saya meditasinya mau cuman bisa 5 menit, berbahagialah. Ketimbang daripada orang yang nggak pernah meditasi, Anda udah maju 5 menit di depan. Siapa tahu besok lusa Anda juga bisa bermeditasi dengan lebih baik. Ada seorang ibu jalan dituntun-tuntun sama anaknya. Susah jalannya. Duduk juga susah. Duduk susah, bangun susah. Ya. Tapi pada satu malam dia duduk bermeditasi 2 jam, nggak bangun. Bukan tidur. Dia sendiri bangun sehat aja. Anaknya takut kenapa-napa gitu? Enggak, biasa-biasa aja. Ya. Nanti Anda ngalamin seperti itu. Semakin banyak pengalaman dalam bermeditasi, kita tidak akan lagi sombong.
Kita tidak akan lagi, nih gua paling hebat meditasinya. Nggak ada. Di atas gunung Taisan masih ada gunung lain lagi. Nggak tahu namanya gunung apa. Dengan banyak belajar dhamma sama. Saya bilang, wah orang bilang si Cunda hebat, suka berjalan. Enggak lah, kalau lagi lupa mah lupa aja. Saya kalau lagi lupa, tunggu sebentar. Saya tanya dulu, cari laptop saya buka. Tanya Tripitaka. Saya nggak tanya Google, lama tanya Google mah. Tripitaka langsung. Begitu muncul, bengong-bengong. Yang muncul huruf Pali. Terjemahkan cuma pendek bisa 2 hari. Begitu bodohnya saya. Orang lain lebih cepat. Dicari teks Palinya keluar, nggak tahu artinya. Cari yang bahasa Inggris, muncul bahasa Inggris. Bahasa Inggris nggak bisa, cari yang bahasa Indonesia, muncul bahasa Indonesia. Saya masih bodoh, masih bersikukuh. Anda nanti ngalamin yang seperti itu. Pada satu saat kita bersikukuh dengan pandangan kita. Puguh di depan teh ada yang tabrakan. Masih mau aja lewat jalan situ. Padahal ada jalan lain, jalan belakang. Muter jauh. Masih aja tetap mau jalan depan. Akhirnya macet. 1 jam gak keluar-keluar. Baru ngomel. Tahu gitu gua jalan belakang. Persis. Dari Bandung mau ke Bogor. Ada satu pengemudi travel. Begitu lihat di Cipularang penuh, dia langsung masuk ke Cipularang. Nggak masuk kepada Larang melalui jalan puncak. Tapi satu supir pemula lewat jalan puncak. Yang melalui Cipularang udah sampai, dia masih ada di Cipanas dan belum jalan-jalan. Datang-datang ke Bogor pagi. Di sini perlu kebijaksanaan. Jadi kalau kita macet, kita mentok, jangan dipaksakan. Jangan cari penyakit. Orang Jakarta paling resep jalan-jalan ke puncak hari Minggu. Kenapa? Jarang-jarang bisa macet-macetan. Berhenti di tengah jalan nggak boleh kalau hari biasa. Ini mah bisa jam-jaman berhenti di tengah jalan istirahat. Kalau saya lebih baik minggir. Lebih baik ngopi dulu, makan dulu, atau jalan-jalan dulu. Udah jamnya lancar. Kenapa? Sering kali kita terjebak oleh kebodohan, kekukuhan. Kekukuhan ini melanda kita semua. Barangkali itu yang bisa saya berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jadilah umat Buddha yang bijaksana, yang baik, terpelajar, dan bebas dari kekukuhan. Sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Ya, singkat aja ya. Waktunya mepet. Cuma sebentar lagi. Saya cuma bahas secepat. Saya mau tanya, kalau meditasi kakinya suka pegal, boleh nggak kakinya saya angkat sedikit? Boleh. Jawabannya gampang. Menurut buku yang saya baca, seorang melaksanakan meditasi vipassana akan merasakan timbulnya sangkara lama. Sangkara lama tersebut jangan dilekati, hanya diamati saja. Kalau kita melekat pada sangkara lama, maka secara tidak sadar kita membuat sangkara baru. Apa maksudnya sangkara? Sangkara banyak artinya. Salah satunya adalah aktivitas karma. Jadi kalau muncul pada saat kita bermeditasi pikiran-pikiran masa lalu, jangan dilekati. Forget it, lupakan. Biarkan itu berlalu. Memang susah, tapi lama-lama bisa. Ya. Jadi kalau kita melekati, maka persoalan lama jadi bunga berbunga. Contoh, ya. Ketika Anda melakukan satu kegiatan yang tidak terpuji, katakan, ya, kesalahan. Apa yang terjadi ketika Anda bermeditasi itu ingat, muncul. Tiba-tiba Anda bisa senyum sendiri, bisa malu sendiri. Ya. Ini mengganggu pikiran kita saat meditasi. Lebih baik, udah, biarkan dia lewat. Dan itu bisa. Ya. Lama-lama Anda akan makin terampil. Seperti juga orang naik sepeda bisa lepas tangan. Ya. Bisa pertama kali belajar nyetir mobil, ada mobil di belakang, Anda ketakutan. Padahal masih jauh. Tapi Anda udah panas dingin. Ya. Tapi sekarang, mau di belakang, kayak mau di depan, kayak mau di mana, emangnya gue pikirin, nyetir aja biasa, santai aja. Ya. Bisa lama-lama. Itu keterampilan, perlu waktu. Menghilangkan kemelekatan bagaimana caranya? Kemelekatan susah. Kenapa? Sesuatu yang kita lekati pasti kita senangi. Contoh, bagaimana kebiasaan-kebiasaan ketika bangun
kita harus katakan dengar lagu. Kalau nggak ada orang yang begitu bangun setel lagu. Nggak ada lagu dia nggak bisa mandi, lupa makan. Ya. Banyak yang seperti itu, ketergantungan. Ya pelan-pelan aja. Ya. Dicoba. Hari ini dicoba gagal, putar dulu. Besok dicoba lagi. Lama-lama enggak. Sebagai umat Buddhis, apakah perlu membakar uang kertas? Kalau masih merasa perlu, bakar aja. Asal jangan uang beneran. Bakar baju kertas, perlu nggak? Sama. Silahkan aja kalau masih menganggap perlu. Ya. Tapi kalau udah nggak perlu, jangan dipaksakan. Daripada bakar baju kertas, lebih baik baju bekas kita danakan ke orang lain. Ya, itu yang lebih penting. Pada saat ayah meninggal, setelah dikremasi 3 hari berturut-turut saya bermimpi. Biasa. Kenapa? Banyak dosanya. Jadi terkenang terus. Pada saat mama hidup kita biasanya lalai. Kita biasanya nggak mau bantu. Kita nggak mau uhau. Tapi udah papa mati, kita sok uhau. Itu terbawa mimpi biasanya. Ya. Biasa itu. Ya, lama-lama hilang. Jangan berpikiran bahwa papa mama kita mati lalu menderita di sana. Belum tentu, siapa tahu senang. Kita salah informasi. Ya. Apakah ajaran Buddha mengajarkan optimisme? Agama Buddha mengajarkan realistis, kenyataan. Ada nggak contoh seperti itu? Contoh, ya ketika orang mengalami musibah, seorang ibu mendengar suaminya, keluarganya semua dibantai, padahal dia sedang melayani para biku. Tidak ada piring yang jatuh dari tangannya. Dia tetap tenang mendengar berita itu. Dia tetap melayani para biku. Itulah seorang contoh yang paling luar biasa. Ya. Menghadapi musibah seperti apapun dia tetap tenang. Dia sedih tapi dia tetap tenang. Dia tetap melayani para biku. Itu contoh. Kapan-kapan kita bahas. Mendonorkan organ tubuh setelah meninggal dibenarkan nggak oleh ajaran Buddha? Saya pernah menanyakan kepada anggota Sangha Mahayana, kata mereka tidak boleh karena dalam masa Mahayana seseorang meninggal harus didiamkan jasadnya setelah 8 jam, jadi tidak boleh diotopsi. Nanti yang meninggalnya menderita kesakitan pada jasmaninya. Soal putus nyawa, kita sampai sekarang masih kontroversial antara medis dengan agama Buddha. Di dalam agama Buddha, putusnya, matinya seseorang itu karena pikirannya sudah tidak berproses. Celakanya, alat deteksi yang dimiliki medis mungkin tidak bisa mendeteksi pikiran yang masih ada, yang halus, ya, tapi yang kasar udah mati dan itu dinyatakan mati. Jadi boleh nggak danakan donor darah? Buat saya nggak masalah. Selama yang meninggalnya minta. Jangan Anda coba-coba, papa nggak mesen, matanya dicopotin dikasih orang. Tapi kalau papa mesen, why not? Ya. Jangan pusingkan soal udah mati belum, nanti menderita. Ya. Justru yang saya khawatir kalau dia udah pesankan matanya kalau nanti meninggal harus didonorkan, Anda tidak donorkan, dia bangun lagi. Lu bandel amat sih. Ini kembali hukum karma. Orang selalu ingin mengubah hukum karma. Ya. Kematian sudah pasti. Tapi apakah karma buruk dapat kita ubah? Semua karma, apakah yang buruk atau yang baik yang sudah kita lakukan nggak bisa digomeng-gomeng lagi. Nggak bisa diubah. Yang bisa kita lakukan adalah membuat kondisi sekarang supaya ketika karma ini berbuah, dampaknya nggak terlalu serius buat kita. Itu yang bisa. Contoh, Anda punya utang 500. Katakanlah jangan 500, ceban. Lalu orang itu nagih ketika Anda nggak punya duit. Lagi sakit gigi. Apa yang terjadi? Gara-gara duit ceban orang itu bisa dibunuh. Tapi kalau kita lagi punya duit, baru dapat 1 M hadiah dari entah dari mana gitu.
lihat orang itu dari jauh. Sini. Kemarin gue pinjam duit lu, ceban. Nih, pegang cepeceng. Beda nggak? Ditagih mah tetap ditagih, tapi beda cara menghadapinya. Ogalana dibunuh, nggak dendam, nggak marah. Coba kita digebugin orang. Si Cunda dipukulin orang, bohong nggak marah mah. Kenapa? Memang batin kita masih seperti itu. Sati perhatian penuh dan kesadaran untuk mengetahui sampajana, bagaimana membedakan dalam objek meditasi mengidentifikasi. Sati dan sampajana memang sangat ampuh menghilangkan pikiran yang liar, suka ngomong sendiri. Kenapa begitu muncul pikiran kita sadar, otomatis langsung lenyap. Saya mau luruskan. Yang disebut sati bukan perhatian, tapi salah satu kinerja pikiran untuk membawa pikiran ke objek, menyadari. Ya. Susah ya bahasa Indonesianya, saya nggak ketemu. Lalu sampajana di sini diterjemahkan sebagai mengetahui. Sampajana tuh diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang hampir mendekati adalah pengertian yang murni, yang jelas. Ya. Kalau kita selama ini pengetahuan kita nggak jelas. Contoh, kita lihat matahari terbit dari timur. Kita bersikukuh, matahari terbit dari timur. Sampai kapanpun kita dibenarkan oleh banyak orang. Tapi begitu besok jalan-jalan ke ruang angkasa, naik pesawat ulang-alik, mana arah timurnya? Matahari mah nggak terbit dari timur, nggak tenggelam dari barat. Ya. Yang ada bumi nggak ada kerjaan, muter-muterin matahari, itu yang benar. Ya. Jadi apa kenyataan yang kita lihat belum tentu benar sesungguhnya. Apa yang mendasari Romo menyampaikan Dhamma Desana pada hari ini? Kemarin saya masukkan ke Facebook diskusi. Tiba-tiba malam itu saya pikir, mungkin ada perdebatan antara orang yang memahami Dhamma dengan meditasi. Udah saya masukin buru-buru. Ya. Semua serba spontan. Kenapa? Nyusun topik untuk Dhamma Sukha ini saya lakukan setelah pulang dari Kerawang. Jam 12 malam baru buka laptop, baru disusun. Nggak percaya boleh buka Facebook saya. Jam berapa itu? Jam 12 malam. Ya. Aneh ya? Jam 1 baru tidur. Bahagialah punya Dharma Duta yang rajin kayak gini. Apa perbedaan perhatikan dengan konsentrasi? Cuma term. Perhatian, sadar, tahu, eling. Kalau konsentrasi pikiran dipusatkan kepada satu titik, satu objek. Kalau saya lagi mandang hidung, saya nggak lihat mata. Tapi kalau perhatian, lihat hidung, mata kelihatan. Bedanya di situ. Ya. Ini soal term meditasi kapan-kapan kita bahas. Saya sambil berdoa keluarga merem memejamkan mata sampai lama, sampai cukup. Lalu saya baca Tai Picus sampai 7 kali sewaktu 21 kali. Apakah ini semedi atau bukan? Samadhi adalah konsentrasi pikiran ke arah yang benar. Ya. Kalau Anda baca, itu bukan samadhi, namanya perenungan. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Dewata Nusati, Marana Nusati, semua perenungan. Ya. Perenungan tidak akan membawa kepada titik konsentrasi tinggi, tapi kepada tingkat rendah bisa. Makanya orang kalau mau masuk jana, belajar Buddha Nusati nggak bakal masuk jana. Ya. Karena melekat kepada perenungan. Kalau konsentrasi harus terpusat. Tapi bukan berarti nggak ada gunanya. Ada untuk membangkitkan keyakinan, lalu untuk membuka jalan supaya belajar konsentrasi lebih cepat. Bisa. Biku yang tidak vegetarian. Siapa yang nyuruh biku vegetarian? Nggak ada. Nggak percaya baca Winaya. Ya. Lalu boleh nggak biku makan daging? Boleh dengan syarat 3. Tidak mendengar bahwa binatang tadi dibunuh untuk dirinya.
Tidak melihat binatang tadi dipotong untuk dirinya. Dan yang paling penting, tidak menduga bahwa binatang itu diberikan kepada dirinya. Ya. Tapi yang paling penting, biku jangan pengen makan. Aduh, kapan ya umat bawain babi hong? Itu yang paling penting. Bagaimana menurut Romo tentang perjudian? Apakah mata pencaharian yang salah? Menurut agama Buddha, jelas. Karena di dalam Sigala Wada Sutta, perjudian merupakan satu lubang pemborosan, dan di tempat judi penjahat jadi teman, ya. Pelacuran jadi teman, minuman keras jadi teman. Ya. Kalau ada tetangga mau minjem duit buat beli beras, kita bilang nggak ada. Tapi kalau buat judi, ayo kita sama-sama. Sering ngalamin seperti itu. Ya. Makanya pertemanan di tempat judi jarang yang bagus. Kalau perlu, papa, mama duduk di meja judi, dimakan. Nggak ada lagi papa, mama. Yang ada adalah lawan tanding. Saya mau tanya, apakah di dalam agama Buddha ada puasa? Ada. Namanya upawasa. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa Sanskerta jadi puasa. Kata puasa berasal dari kata upawasa. Upawasa adalah uposata bahasa Palinya. Ya. Puasanya beda. Kalau dalam agama Buddha, umat Buddha menjalankan 5 sila, pada saat puasa menjadi 8 sila. Yang ketiga dari hubungan kelamin yang masih boleh antara suami istri. Pada saat uposata tidak boleh hubungan kelamin sama apapun, termasuk sama istri yang sah. Ya. Lalu yang berikutnya adalah nggak makan lewat tengah hari. Yang berikutnya lagi nggak main musik, nggak nyanyi, nggak menari, nggak pakai kosmetik. Jadi kalau lagi uposata jangan pakai lipstik. Lagi uposata jangan pakai baju-baju yang aneh-aneh gitu. Lalu tidurnya juga cari tempat tidurnya yang rendah, jangan yang mewah. Jadi kalau naik pesawat duduknya di bawah. Karena bangku pesawat mahal. Itu cuman bercanda. Anda harus bijaksana. Ketika kita naik pesawat, kita nggak bisa nawar. Memang itu yang ada kok. Masa bawa kursi plastik dari rumah? Kan nggak mungkin. Jadi umat Buddha tuh harus bijaksana. Ya. Lalu puasa. Setelah buka, yang buka apanya? Cuma makannya. Kalau ada selama 10 hari uposata, yang buka cuma makan. Besok pagi baru makan. Hubungan kelamin nggak ada buka-bukaan. 10 hari Anda uposata, 10 hari nggak hubungan kelamin. Walaupun sama istri, sama suami sendiri, enggak. Yang buka cuman makan. Ya. Pakai kosmetik. Selama 10 hari Anda latihan, 10 hari Anda nggak pakai kosmetik. Irit ongkos. Nggak kenal salon. Ya. Yang di bonding udah keburu meringkel lagi. Ya. Aman-aman aja. Ya. Lalu Anda nggak perlu lagi pakai parfum. Nggak perlu pakai apa. Segala macam-macam lah. Sederhana. Selama 10 hari Anda latihan. Kecuali makan. Ya. Dari pagi jam 6. Begitu Anda bisa lihat jari tangan Anda. Katakan begitu di hutan. Ya. Tapi bukannya di kamar. Kalau di kamar nyalain lampu. Setiap saat Anda bisa lihat jari. Anda makan terus nanti. Ya. Maksudnya di Sutta. Karena kehidupan di hutan. Begitu mata kita bisa lihat jari dengan jelas. Di tempat gelap. Ya. Artinya udah siang. Udah ada matahari, boleh. Ya. Lalu uposata buat para biku cuma boleh makan 2 kali paling banyak. Yang paling abdol cuma sekali. Ya, tapi ada biku yang komplain dia nggak bisa makan sekali, cuma makan siang aja atau pagi aja. Boleh makan pagi sedikit, sisanya siang dimakan sebelum jam 12. Makanya Anda kalau mau berdana makanan kepada biku yang manapun, jangan lewat jam 11 siang. Ya. Kita umat, kita harus mendidik. Kalau bikunya masih mau makan malam, itu urusan dia, bukan urusan kita. Ya. Tapi kita jangan kasih makan malam. Belajar. Kalau mau jadi makannya masih 3 kali, 4 kali kayak kita, lebih baik jadi orang awam. Pagi makan bakmi, siang makan babi hong, malam mau makan begini, mau makannya begitu. Lalu tengah malam buta masih cari mie tek-tek. Jadilah umat awam. Aman. Satu lagi. Kalau orang
mengalami depresi berat dan orang tersebut mempunyai kepribadian ganda. Bagaimana menurut Romo, apakah orang tersebut mempunyai kelainan jiwa? Jawabannya iya. Kalau disebut kelainan jiwa, jangan memprediksi gila. Ya. Kita semua punya kecenderungan kelainan jiwa. Ya. Kalau orang lagi depresi, itu seharusnya dibawa ke medis, kasih obat. Ya. Kalau perlu dikasih obat tidur, pules. Tapi kalau udah sehat, jangan dikasih obat tidur lagi. Banyak umat awam nggak ngerti. Jangan dibawa ke psikiater lu. Ya. Nanti dikasih obat tidur terus. Obat tidur buat yang depresi penting. Tapi buat yang sehat nggak perlu. Kursi roda buat orang yang nggak bisa jalan perlu. Tapi buat mereka yang udah bisa jalan, ngapain bawa kursi roda? Capek. Di sini perlu kebijaksanaan. Kalau kita lagi depresi, ya, segera berobat. Celakanya, orang yang depresi seperti orang mabuk. Begitu mabuk, lu lagi mabuk ya? Enggak, gua lagi nggak mabuk. Cuma lihat lu goyang aja. Ya, jalan sedikit goyang, itu urusan gua. Mabuk mah enggak. Orang yang depresi, orang yang stres, itu nggak pernah merasa dirinya sakit. Begitu dengar psikiater, dia langsung nolak. Gua nggak gila, kenapa dibawa ke psikiater? Padahal orang ke psikiater bukan karena gila. Tangannya kaku aja, sarafnya sakit, ke psikiater. Urusan saraf kok. Nanti dokternya kasih obat untuk menenangkan, untuk apa? Kita nggak pernah tahu. Jangan berpikir bahwa orang ke psikiater itu orang gila. Ini yang harus diluruskan gitu. Kita kalau lagi depresi, lebih baik ke psikiater daripada tanya ke pandita yang pengalamannya nggak ada. Nanti tanya pandita, oh kamu harus meditasi. Orang lagi stres disuruh meditasi, dari miring ke kiri dia jadi miringnya ke kanan. Bahaya. Orang meditasi itu bukan untuk orang sakit. Orang yang sehat aja susah meditasinya, apalagi orang yang lagi bingung. Pelan-pelan nanti udah sehat baru diajarin meditasi. Ketika lagi sakit lebih baik berobat dulu yang benar. Kasih istirahat yang tenang, yang damai dan bahagia. Ya, jangan dipaksakan meditasi. Makanya banyak orang bilang, wah anak gua stres, suruh ikut wipasana, pulang dengdek. Miring nggak ketulungan. Kesalahan siapa? Bukan kesalahan gurunya, bukan kesalahan siapa. Orang tuanya juga ikut salah kok. Mau enaknya aja. Lempar anaknya ke panti asuhan, ke panti wipasana, ke panti meditasi, supaya bebas di rumah nggak diganggu. Ada kecenderungan seperti itu di dalam diri kita. Ketika keluarga kita sakit, kita nggak mau menghadapi. Kita maunya kopi pengan aja, mau selamat aja. Ya? Kalau perlu si pasiennya kita singkirin kemana juga. Jangan. Ya? Kita hadapi. Dengan dihadapi dengan kebijaksanaan, semua akan berlalu. Dan kita akan merasakan kebahagiaan. Dan kali itu yang bisa saya berikan. Semoga Anda semua berbahagia. Sebagai tip, beberapa detik saya akan berdoa. Anda santai, rileks. Ya. Kendorkan otot-otot. Jangan ada yang kaku. Jangan ada yang perasaan ngeri, takut, nggak ada apa-apa. Rasakan getarannya. Saya akan berdoa dengan kata-kata Khotute Manggalam. Yang artinya semoga Anda beruntung. Relax, 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 santai. Tarik napas pelan-pelan, buangin napasnya juga pelan-pelan. Relax, rasakan badan Anda nyaman. Khotute Manggalam, Khotute Manggalam, Khotute Manggalam. Khotute Manggalam, Khotute Manggalam, Khotute Manggalam, Khotute Manggalam, Khotute Manggalam, Khotute Manggalam, Khotute Manggalam. Semoga
kekuatan puja bakti dan pembacaan parita-parita suci ini, semua penyakit lenyap hendaknya. Semoga dengan kekuatan puja bakti ini pula kita hidup sehat, kuat, dan berbahagia. Semoga ketenangan dan kedamaian yang kita peroleh di wihara ini dapat dirasakan juga oleh papa, mama, saat keluarga di rumah, sahabat, serta semua makhluk tanpa batas. Semoga mereka pun hidup sehat, kuat, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat siang. Namaste, Swati Hotu.